Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama saya Nugra Wijaya. Ya, katanya kalau jadi penyiar itu ya harus jago ngomong dan punya suara yang bagus. Kata siapa? Ya kata orang. Sekarang orang-orang nggak perlu harus jago ngomong dan punya suara bagus, tapi cukup dengan kemauan yang tinggi kayak saya, kemauan tinggi dan percaya diri juga bisa kok ya. Dan yang paling penting harus tahu dan ngerti alat-alat yang akan dioperasikan di ruang siaran. Nah, seperti apa aja sih alat yang ada di ruang siaran? Baiklah, saya akan membahasnya. Ya, alat-alat yang ada di ruang siaran itu biasanya pertama itu yang paling penting adalah mikrofon. Ya, pertama mikrofon dan headphone. Headphone itu yang gini ya. Yang kalau ini ya headset ya. Ya, alat yang satu ini terbilang sangat penting. Kenapa? Karena output radio dan karena output radio adalah audio. Jadi, kalau gak ada mikrofon atau alat ini, gak akan ada penyiar. Nah, kalau gak ada penyiar, semua informasi gak akan sampai ke orang-orang yang lagi mendengarkan siaran radionya. Ada beberapa macam istilah mikrofon. Ada yang mono, dan ada yang stereo, berkaki 2 dan 4, basic dan wireless, mikrofon klasik dan modern, mikrofon untuk rekaman hingga mikrofon yang sering dipakai tukang bakpao keliling. Ada nggak mikrofonnya Pak Bakpao? Ya, kita berikutnya. Kita ke alat yang kedua, atau yang biasa dikenal dengan audio mixer. Ya, alat ini mengatur kendali suara yang akan dikeluarkan ke udara. Seorang penyiar harus mempunyai keahlian memix lagu dan mixer yang disebut dengan mixing. Ya, namun karena perubahan zaman yang cukup pesat, sekarang sudah ada mixer konsul yang bisa memproses lagu-lagu yang akan diputar. Dan alat siaran berikutnya adalah atau yang biasa dikenal dengan software atau orang-orang biasa menyebut dengan aplikasi. Nah, alat ini, software atau aplikasi ini, beberapa radio di seluruh dunia mempunyai software jagoannya atau aplikasi andalanya masing-masing yang mereka rasa mudah untuk digunakan. Ya, dan berbagai fitur yang mereka anggap itu mendukung untuk penyiarannya. Ya, salah satu software yang terkenal adalah Matrix dan RCS. Ya, fungsinya untuk mengatur semua data seperti lagu, skrip, insert, jingle, batch, dan lain-lain untuk diolah menjadi sebuah informasi yang akan didengarkan oleh orang-orang. Dan alat berikutnya adalah yang biasa kita lihat itu komputer. Ya, komputer. Ya, selain tempat pengoperasian software atau aplikasi tadi, ada komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, komputer ini biasanya dipakai untuk keperluan sosial media. Jadi, penyiar biasanya berinteraksi dengan orang-orang melalui sosial media yang dimiliki. Dan kita akan beralih ke alat berikutnya. Alat berikutnya adalah telepon hybrid. Ya, hybrid adalah sebuah alat yang mengkonversi sambungan telepon biasa ke mixer siaran. Dari telepon biasa ke mixer siaran. Ya, dengan ini orang-orang bisa berkomunikasi langsung para penyiar bisa berkomunikasi langsung dengan orang-orang. Biasanya hybrid diaktifkan sebelum fader mixer digeser ke atas. Ya, hal ini mengantisipasi adanya bunyi yang tidak diinginkan terdengar oleh para pendengar. Dan alat berikutnya adalah STL atau dengan kepanjangan Studio Transmitter Link. Ya, ini juga penting guys. Ya pakai guys. Namanya STL ya karena alat ini berguna untuk memancarkan program siaran dari studio ke pemancar dengan lokasi yang berbeda. Sebelahnya ada juga CD player. Ini dipergunakan kalau tiba-tiba komputer nge-lag, nge-hang, atau tidak dapat memutar lagu, atau yang penting tidak mati. Ya, yang memutar lagu di komputer seperti itu. Dan alat berikutnya adalah biasa kenal dengan webcam. Webcam ini berupa kamera. Cuma kok kan radio kan suara, tapi kenapa webcam kan video? Kenapa penyiar radio pakai webcam?
Nah, ini biasa yang radio-radio ya, biasa yang penyiar radio menggunakan webcam itu ya, penyiar radio apa tuh, radio yang berbasis digital. Ya, penggunaan digital. Jadi ada kadang penyiaran radio yang menggunakan webcam yang menampilkan mukanya ya. Kemudian dihubungkan ke berbagai sosial media atau link penyiarannya seperti itu. Dan kemudian kita akan beralih ke alat yang sangat penting dalam hal penyiaran ini. Karena jika alat tersebut tidak dapat terjadinya sebuah penyiaran, yaitu yang orang Bugis biasa sebut pacicukeng atau colokan. Ya, ini lagi hal yang paling penting dan sangat penting. Karena ya iyalah kalau nggak ada colokan, semua alat-alat tadi nggak akan berfungsi. Jadi ini pentingnya untuk menyalurkan arus listrik ke alat-alat yang saya sebutkan tadi. Dan sehingga alat-alat yang tadi itu dapat beroperasi dengan maksimal dan beroperasi dengan baik. Ya, itulah tadi penjelasan saya tentang alat-alat alat-alat penyiaran radio. Ya, saya mohon maaf karena saya tidak punya tempat siaran radio, jadi saya hanya menjelaskan cara seperti ini. Saya tidak bisa, saya tidak tahu di mana studio radio untuk memperlihatkan dengan model vlog. Ya, jadi saya hanya bisa menjelaskan seperti ini. Ya, saya terima kasih kepada dosen pengampu MIM IKA karena hasil dukungannya dan bimbingannya karena dapat terciptanya video seperti ini. Ya, alhamdulillah. Ya, itu saja dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton, para teman-teman juga. Ya, sekali lagi tuh saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.